Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Andisa Kurniawati dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 31. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan air limbah secara kimia. Simak baik-baik ya. Nah, apa sih air limbah itu? Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Jenis-jenis limbah ada 4, yaitu yang pertama, limbah industri. Yang kedua, limbah cair domestik. Yang ketiga, rembesan dan luapan. Dan yang terakhir, ada air hujan. Dampak air limbah itu sendiri dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan, kehidupan biotik, keindahan, dan kerusakan benda. Macam-macam pengelolaan air limbah ada 3. Yang pertama, ada netralisasi. Netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa menghasilkan air dan garam. Dalam pengolahan air limbah, pH diatur antara 6,0 hingga 9,5. Di luar kisaran pH tersebut, air limbah akan bersifat racun bagi kehidupan air, termasuk bakteri. Netralisasi air limbah yang bersifat asam dapat menambahkan CaOH2 atau NaOH, sedangkan bersifat basa dapat menambahkan H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, atau CO2 yang bersumber dari flue gas. Yang kedua ada presipitasi. Presipitasi adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara penambahan bahan-bahan kimia terlarut yang menyebabkan terbentuknya padatan padatan. Dalam pengolahan air limbah, presipitasi digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluoride, dan fosfat. Senyawa kimia yang biasanya digunakan adalah lime. Dikombinasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam-garam besi. Dan yang ketiga, ada koagulasi dan flokulasi. Proses koagulasi dan flokulasi adalah konversi dari polutan-polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Koagulasi bertujuan untuk membuat gumpalan-gumpalan yang lebih besar dengan penambahan bahan-bahan kimia, misalnya Al2SO4, Fe2Cl3, PaC, dan lain sebagainya. Flokulasi bertujuan untuk membuat gumpalan yang lebih besar daripada gumpalan terbentuk selama koagulasi dengan penambahan polimer. Apa sih keuntungan pengolahan air limbah secara kimia? Keuntungan dari pengolahan air limbah secara kimia, di antaranya, yang pertama, penghilangan total terhadap bahan pencemar anorganik. Yang kedua, bahan pencemar beracun dapat merusak proses biologi, tetapi tidak dapat merusak proses kimiawi. Dan yang ketiga, proses biologi sering peka terhadap variasi konsentrasi dan beban organik, dan memerlukan waktu penyesuaian relatif lama. Tidak dalam proses kimiawi yang kebutuhan
dari kelengkapan prosesnya lebih sedikit. Selain ada keuntungan, pastinya ada kekurangan. Nah, apa sih kekurangan pengolahan air limbah secara kimia? Kekurangan dari pengolahan air limbah secara kimia adalah penambahan beban pada efluen dengan garam-garam logam yang terbentuk pada lumpur yang ditimbulkan pengolahan kimiawi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Don't forget to like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.